alam nan hijau yang memanjakan mata, sangat sejuk dan menyenangkan. Itulah kata yang tepat untuk kota Tasikmalaya. Mesatnya pun luhur jauh di awan-awan. Dengan aktivitas yang begitu bermanfaat bagi kesehatan. Karena gue harus menang. Kalau menang baru gak curang. Ini kok kayaknya di overlap deh. Tak lupa dengan segudang informasi kesehatan yang tentunya tidak boleh dilewatkan. Bersama gue Nadia Dan gue Niko. Ngenah pisan Dokter. Menikmati pemandangan sambil bernyanyi bersama adik-adik membuat kami makin semangat untuk mengawali perjalanan di pagi hari ini. Selamat pagi guys. Wah, seru banget guys. Kali ini kita mau main apa sih? River Tubing. Oke deh kalau gitu yuk kita langsung main yuk. Let's go! La 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 la. Kamu kenapa? Kenapa? Aduh. Ozan kenapa? Kamu? Kamu Kenapa ini? Aduh, Oh kamu Kayaknya jadi nginjek ini ini ya, nginjek keong deh. keongnya. Oh iya tuh banyak keong di Saat di perjalanan, Fauzan menginjak benda tajam karena tidak memakai alas kaki. Ozan tahan sedikit ya. Dikit ya. Ini cuma Tarik dibersihin nafasnya coba. Oke, ntar ini kita cabut dulu. Wah, iya nih. Tuh, ada Keongnya pecahan keong ya. pecahan keong, guys. Aduh, berdarah lagi. Sebentar ya, kita bersihin dulu ya. Jan. Sakit deh dok. Enggak dong, enggak Enggak, sakit. cuma dilap-lap dikit itu ya. Kan kuat Ojan ya. Nanti kalau seandainya nggak diobatin malah infeksi. Kalau infeksi nanti bisa jadi demam kamunya ya. Bisa kakinya nanti jadi merah. Nah, sama juga buat teman-teman di rumah, kalau kalian ngalamin cedera seperti ini, memang pertolongan pertama yang bisa dilakukan itu adalah bersihkan luka. Boleh pakai cairan NaCl, tapi kalau nggak ada, kalian juga boleh pakai air yang mengalir. Nah, setelah itu kalian bisa gunakan cairan antiseptik, gunanya untuk menjaga infeksi, dan juga sebaiknya tutup luka. Kalau sekiranya lukanya itu cukup parah, nah kalian bisa bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Tahan dikit. Ya udah. Oh ya udah kalau kayak gitu kamu istirahat dulu, yang lain kita lanjut main ya. Oke, yuk. Oke, yuk hati-hati ya. Pelan-pelan aja. Sekarang kami mau lanjut perjalanan untuk sampai di titik awal main river tubing. Kita nggak sabar banget mau cobain river tubing. Penasaran kan? Jangan kemana-mana, tetap di Dokter Traveling. River tubing adalah salah satu pilihan tepat untuk olahraga air yang tidak membosankan. Selain begitu menyenangkan, bermain river tubing mampu meningkatkan kekuatan otot, memacu adrenalin, menghilangkan stres, dan juga mampu meningkatkan kepercayaan diri. Karena arus yang cukup kencang dan banyak bebatuan membuat gua lumayan kesulitan hingga jatuh ke air berkali-kali. Tapi nggak menurunkan semangat gua untuk sampai ke titik finish, guys. Main river tubing ini nggak semudah yang gue bayangkan guys, karena kita harus menjaga keseimbangan juga konsentrasi agar gak mudah jatuh terbalik dan menabrak batu di sekitar kita. Bermain sambil berolahraga, Tentunya bermanfaat bagi kesehatan kita. Dokter Traveling.
back to Dokter Traveler. Sekarang kita lagi berada di Kampung Cipatat, Paraju, Tasikmalaya. Saat menikmati perjalanan sambil memanjakan mata dengan dikelilingi sawah dan pepohonan hijau, kami bertemu dua adik yang membawa bambu, guys. Oh iya, kalian mau kemana? Mau buat egrang Di mana buatnya? di situ. Wah, boleh ikutan nggak ke situ? Boleh. Yaudah yuk Natat, kita ke situ. Wah, seru banget nih. Halo, Halo. punten Pak. Wah, jadi ini ya proses pembuatan egrangnya ya. Oh, Oke. nanti jadinya kayak gini. Ini harus diukurin dengan tinggi badan apa nggak harus Pak? Nggak harus. Harus ya. Enggrang ini cukup diminati oleh warga Taraju, khususnya anak-anak. Karena selain menyenangkan, permainan ini cukup menantang keseimbangan loh, guys. Nah teman-teman di rumah, ini proses pemotongan bambunya yang dimana nanti akan dibuat untuk penyambungnya, Pijakan kaki ya. pijakan kakinya, betul. Aduh. Kenapa Pak? Pak. Oh ini iya, kemasukan bambu. Bentar Pak, jangan dicabut dulu, kita aja yang cabut ya, bentar. Kita yang cabut. Oke, saya tarik Pak ya, pelan-pelan. Tahan sedikit. Oke. Guys, bambunya kecabut nih, udah. Sekarang kita cuci Tuh, dikit ya, hati-hati Pak ya. Kita cuci dulu Pak, karena ini rawan di sini. Oke, ini dipakein sabun dulu ya Pak ya. Karena kan tadi takutnya banyak kuman nanti masuk ke bagian daerah lukanya. Oke Pak, ini saya kasih antiseptiknya dulu Pak ya, supaya biar nggak infeksi ya. Tujuan seperti itu. Nah, Pak, ini beberapa yang udah jadi, boleh nggak Pak kita pakai nih? Boleh, Oke. Oke, kita Oke, pakai Pak. yuk kita coba. Untuk pertama kalinya, gue dan Niko nyobain main egrang, guys. Oke, guys, sekarang gua sama Nadia pengen nyobain. Lebih tepatnya bukan siapa yang cepet jatuh. Siapa yang Tapi gak apa-apa, kita harus coba dulu guys. Oke, dimulai ya. Yang lain juga ikutan ya. Aku jadi wasitnya aja ya. Oke. 3, 2, 1, go! Ternyata gak semudah yang kita lihat ya guys. Tapi adik-adik di sini jago banget main enggrangnya. Gua semakin tertantang untuk bisa berdiri di enggrang ini. Nih kok kayaknya di overlap deh. Ada yang curang. Yang curang kan elu. Enggak, ada yang curang. Oke. Karena gua harus menang. Oke, Kalau menang yuk, baru lagi gak ya. curang. Yuk. 3, 2, 1, go! Egrang merupakan tongkat atau galah yang digunakan untuk bisa berdiri dalam jarak tertentu di atas tanah. Untuk bisa berdiri di enggrang ini pun kita harus pegang kedua egrang bersamaan dengan posisi berdiri tegak secara bersamaan. Lalu melangkah 1-2 langkah untuk maju dengan menggunakan enggrang. Walaupun hanya 2-3 langkah aja, gua udah cukup bangga dan bisa main enggrang ini. Pokoknya gua harus menang. Gua udah menang guys, menanggung malu. Ternyata guys, Tidak udah banget. semudah. Udah, tapi kaki gue merah sudah. Gak kok, tapi ini seru banget. Pastinya banyak juga manfaatnya Iya, dong buat benar. kesehatan kita. Benar. Apalagi ini bisa menjaga keseimbangan. Ya, Wah, melatih keseimbangan ya. melatih keseimbangan, melatih otot-otot otot-otot yang ada di tubuh kita. Benar. Dan pasti tanpa disadari ini bisa menghilangkan stres. Yes, nah cuman tidak semudah itu ya. Betul. Jadi perlu ada. harus banyak latihan Betul. dan apa ya, jam terbang itu benar-benar pengaruh banget lah. Setuju banget. Yaudah, kalau kayak gitu buat adik-adik nanti kita setelah main ini jangan lupa untuk cuci Kaki ya, Oke. karena tadi kita main nggak pakai sendal kan. Sip, yaudah Oke, kalau kayak gitu yuk. kita main lagi. Main Oke. cepetan. 1, 2, 3, yuk balapan! Melatih keseimbangan tubuh banyak banget caranya. Salah satunya dengan cara main egrang. Dokter! Sekarang kami mau lanjut perjalanan lagi untuk eksplor Desa Taraju. Selamat pagi guys. Wah, akhirnya kita sampai juga nih sama ibunya Iya. juga ya Nat. Yes, Kita sekarang mau apa Nat?
sekarang kita tuh lagi ada di Desa Taraju, Kampung Legok Hoje yang ada di Tasikmalaya, Jawa Barat. Betul banget. Dan di sini kita sama ibunya nanti bakal memanen cabai ya Bu ya. Iya, cabai. Ajarin kita Bu gimana cara Iya, siap. memanennya ya. Yaudah. Di sini teman-teman saya sudah menunggu. Wah. Dia lagi panen dari Halo, pagi. Ibu. Oke, kita boleh ikutan gak nih? Boleh, boleh. Oke guys, gimana kalau tadi kita langsung aja? Oke, let's go. Nah ini cengkeh ini pedes banget ya Bu? Kalau dari 1 sampai 10 kira-kira pedesnya berapa? Dibilang pedas, iya. Dibilang ini mah kan terlalu muda. Oke. Tapi yang tua mah wow, hot jeletot. Lebih pedes ini atau mulut tetangga? Yang mulut tetangga. Bercanda Bu. Nah, di antara mama di sini ada yang lagi pengen diet gak? Diet? Iya, ada yang lagi diet gak di sini? Udah kurusan. Bagus tuh. Udah kurus. Nah, kalau seandainya mau kurus lagi, ya, ini bagus banget nih Mbak makan cabai karena cabai itu ada zat capsaicin. Ada namanya zat capsaicin. Jadi itu tuh bagus untuk diet. Jadi dia bisa mempermaksimalkan untuk pembakaran lemak di tubuh. Mantap. Nah, terus juga nih Mak, kalau cabai itu sebenarnya banyak mengandung vitamin, Betul. mineral, dan juga antioksidan. Jadi bisa juga bikin tubuh kita tuh sehat. Terus juga bisa bikin mencegah kanker. Betul. Asal jangan berlebihan. Kalau berlebihan nanti sakit perut. Iya. Oh, kita boleh makan cabai ya? Banyak-banyak. Boleh yuk, boleh. Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Kenapa? Ini bikin sakit usus buntu. Oh, begitu. Nah, tuh guys. Apakah benar, Dok? Jadi itu juga salah satu mitos yang Betul. masih banyak beredar, katanya cabai itu bisa bikin usus buntu. Iya. Kita harus tahu dulu nih Bu, ada yang namanya usus buntu atau apendis itu tuh organ yang seperti bentuk cacing kecil, tapi ada di usus, tepatnya di kanan bawah. Nah kalau seandainya dia infeksi, disebutlah namanya apendisitis. Nanti dia akan menimbulkan gejala nyeri perut, terutama di kanan bawah, bisa sampai mual muntah, demam dan lain-lain. Oke, kalau kayak gitu kita lanjut panennya lagi yuk. Siapa? Giving you my heart. Mau mendapatkan manfaat dari makan cabai, bisa aja. Asalkan dengan porsi yang cukup dan tidak terlalu banyak. Dokter. Sekarang kita lagi ada di Desa Taraju, Tasikmalaya. Desa ini salah satu penghasil kopi terbaik di Jawa Barat. Dan kami mau lihat langsung proses pembuatan kopi bersama ibu-ibu. Punten, wah lagi bikin kopi ya ini Bu? Waduh, Wah, kopi ini apa kopi nih, Bu? apa ini Bu? Kopi Robusto. Oh, Robusta. Wangi ya Bu ya, kopinya ya. Nggak terlalu nyengat. Ini lagi di proses apa nih Bu sekarang? Ini baru proses penjemuran Berapa lama jemur kayak gini Bu? 3 hari. Oh, 3 hari dijemur gini terus ya Bu? Nanti prosesnya dilanjutin proses apa? Oh, disangrai. Baru setelah itu ditumbuk. Oh. Oke, ini kita bawa Ibu ya. Lu dibawa sebab. Ayo guys, kita sangrai kopinya ya. Proses roasting atau sangrai kopi ini berfungsi untuk mengeluarkan aroma dan juga citra rasa kopi. Tanpa adanya disangrai, biji kopi ini aromanya akan seperti pada umumnya biji-bijian saja. Proses selanjutnya itu adalah penumbukan kopi. Di sini masih secara tradisional banget guys, dihaluskan dengan menggunakan lesung besar kayak gini. Dilakukan secara bergantian agar kopinya nggak berantakan. Ya kenapa? Kenapa Ibu? Pegangin ini bentar aja. Iya boleh. Kenapa ini ibunya? Aduh, oh iya merah lagi tangannya. Kelamaan ya. Ya Oh, ya ampun sampai kayak ampun. gitu. Istilah medis itu adalah parestesia, yang dimana itu tuh ditandai dengan rasa biasanya kebas atau mati rasa, disertai dengan adanya seperti ditusuk-tusuk jarum. Nah, kondisi ini bisa terjadi di bagian tubuh manapun, terutama di bagian tangan dan juga kaki. Kalau emang sakit, dipelan-pelanin gerakinnya, dan biasanya salah satu tanda dari kekurangan vitamin B. Nah, ya udah kalau kayak gitu kita ada vitamin nih Bu, buat Ibu ya. Ibu ini vitamin B-nya ya.
Diminum 1 hari sekali aja, ya. Iya, makasih. Masih Dok. agak nyeri nggak? Udah agak mendingan. Ya udah. Oke. Ya udah kalau gitu, Ibu habis ini istirahat dulu aja ya Bu ya, Iya. biar kesemutannya mereda dulu. Ini silahkan diambil Bu ya. Iya. Nah Bu, ini kan udah selesai ditumbuk nih. Setelah ini kita bisa ngapain nih Bu? Bisa ngopi? Iya. Oh, Boleh, oke, Bu, disaring kita dulu, coba. abis itu kita ngopi. Oh, Oke disaring deh, dulu, kalau- baru kita cobain kopinya. Ya udah. Tapi Oke aku pengen Ibu yang buat ya. Waduh, Aduh. spesial ya Oke, buat siap. Niko. Oke. Oke. Yuk. Yaudah, Bu. Wah, guys, jadi sekarang kita tuh mau cobain kopi yang udah kita tumbuk tadi. Betul banget, nah. Wah, ini kopi yang udah jadi ya. Ini kopi yang tadi ditumbuk, sekarang sudah jadi kopi ya. Panas-panas. Sekali. Terima kasih banyak Bu ya. Boleh kita cobain ini Bu? Iya, silakan. Oke guys, kita pengen cobain langsung. Oh, itu. Gimana Nat rasanya Nat? Enak? Enak. Sebenarnya ini rasanya emang kopi asli banget sih guys. Nah, ibu-ibu tahu nggak nih kalau kopi itu sebenarnya punya manfaatnya Bu buat kesehatan. Betul. Asalkan kita minumnya nggak berlebihan ya Bu ya. Kalau kita konsumsi kopi dalam jumlah yang cukup, itu dia bisa membantu meningkatkan daya ingat. Terus juga, apalagi tuh nih? Dia juga kan mengandung antioksidan Bu. Jadi Iya. ini bisa mencegah terjadinya kanker. Ya, juga bisa membantu melancarkan pencernaan. Jadi cukup banyak manfaatnya kalau kita tuh konsumsi kopi dalam jumlah yang cukup. Tidak banyak. Bener. Menikmati kopi bersama ibu-ibu di sini membuat rasa kopinya semakin nikmat guys. Walaupun minum kopi itu banyak manfaatnya, tapi nggak boleh berlebihan ya, karena bisa mendatangkan bahaya kesehatan. Ngenah pisan Sekarang kami mau melanjutkan perjalanan di Desa Taraju dan sudah ditemani oleh Bapak Kepala Desa Taraju, Bapak Andri. Nah, kita mau mengunjungi salah satu rumah warga di sini. Betul. Ibu siapa Pak? Ibu Nok. Ibu Bu Nok. Nok. Nah, Ibu Nok ini katanya mengalami sakit apa nih Pak? Sakit gula. Oh, sakit gula. Di mana Pak rumahnya? Rumahnya sebelah sana. Oke. Oke, Kita ke situ ya Pak. Ke situ ya Pak ya. Ini ya. Ini ya Pak ya. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Waduh. Ibu, saya Dokter Niko sama Dokter Nadia, kita dari Jakarta nih. Nah, tadi kita udah ketemu Bapak Kepala Desanya, katanya Ibu mengalami suatu penyakit gula ya katanya. Oke, boleh kita sambil periksa-periksa nanya-nanya boleh? Boleh. Oke, Ibu udah berapa lama Bu mengalami keluhan kayak gini? 2 bulan. 2 bulan. Udah. Awal mula muncul luka gimana Bu ceritanya? Apa? Bengkak. Awalnya bengkak, kebentur atau mungkin kena tiba-tiba aja bengkak? Seperti kena api. Ah, Itu kembung. oke. Terus pecah Itu ya. dia pecah. Hari ini udah dibersihin belum? Belum ya? Oke, ya udah kalau kayak gitu kita bantu bersihin bisa? Iya, bisa. Nah, jadi kalau luka pada diabetes kayak gini itu namanya adalah ulcus diabeticum. Nah, Betul. ini memang adalah hal yang sering terjadi nih teman-teman pada pengidap diabetes. Itu tuh ciri-cirinya dia mengalami luka ya, lukanya tuh terbuka, susah sembuh, terus juga ada cairan yang baunya tuh nggak sedap Kurang gitu sedap ya. Nah, ini harus dibeli treatment secara serius karena ini bisa berakibat fatal ya, bisa berbahaya apalagi kalau misalnya sampai kuman itu masuk dan menyebar ke seluruh tubuh. Nah, itu yang bahaya karena bisa paling parahnya bisa menyebabkan yang namanya sepsis gitu. Jadi perlu dikontrol dan dibersihkan kayak gini. Maaf ya Bu ya. Diabetes disebabkan karena adanya gangguan dalam tubuh, sehingga tubuh tidak mampu menggunakan glukosa darah ke dalam sel, sehingga glukosa menumpuk di dalam darah. Jadi teman-teman, setelah dibersihkan, nanti kita juga akan memberikan seperti kasa, tapi yang ada kandungan antibiotiknya, nanti baru ditutup. Tapi sebelum ditutup kita keringkan dulu sedikit, baru nanti dilapisi. Kita bakal dulu ya. Dok, bagaimana ini bisa sembuh nggak? Ya, jadi kalau diabetesnya atau sakit gulanya sendiri itu memang sampai saat ini nggak bisa disembuhin Bu, tapi bisa dikontrol gitu. Nah, kalau lukanya ini memang kita
bisa jaga supaya tetap bersih, tetap kering dan nggak semakin menyebar gitu ya. Karena kalau misalnya semakin menyebar apalagi sampai ada bakteri masuk itu yang kita takutkan ya. Ini Bu ya, ini ada obat yang diminum 3 kali sehari sesudah makan ya. Kalau yang ini itu 2 kali sehari sebelum makan ya. Harapan kita semoga Ibu tetap rajin Bu ya, supaya bisa lebih maksimal nanti untuk penyembuhannya. Amin. Kalau gitu, mari makasih banyak Ibu. Iya, Bapak makasih juga udah nemenin kita. Kita pamit dulu ya. Gimana nih guys, seru kan perjalanan kita kali ini? Jangan lupa ya untuk follow Instagram kita di @doktertraveler_transtv. Dan saksikan terus Dr. Traveler setiap hari Minggu jam 8.30 waktu Indonesia Barat hanya di Trans TV.